Bentuk-bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan. A. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada masa awal kemerdekaan antara kurun waktu 1945 sampai 1949, dijumpai berbagai macam peraturan perundang-undangan pada saat itu. Berdasarkan UUD 1945, jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950, ditemukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa itu, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Federal, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara federal yang terdiri dari dua jenis, yaitu Undang-Undang Federal yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Federal dan Senat, pasal 127 huruf A Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Federal yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Federal, pasal 127 huruf B Konstitusi RIS. Peraturan pemerintah federal, yaitu peraturan untuk ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, pasal 141 Konstitusi RIS. Perubahan besar terjadi pada saat amandemen UUD 1945, di mana dilakukan penataan terhadap bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPR nomor 3 /MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan. Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut, meskipun tidak terdapat dalam hierarki, peraturan perundang-undangan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melahirkan produk hukum yang disebut sebagai Peraturan Desa. Menurut undang-undang ini, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sebenarnya, peraturan desa keberadaannya pernah ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah menghapuskan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian, bukan berarti peraturan desa tidak berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena keberadaannya telah diberikan payung hukum dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga peraturan desa meskipun tidak dibentuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan keberadaannya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Materi muatan peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ajaran hierarki, peraturan perundang-undangan sesungguhnya ditetapkan hierarki peraturan perundang-undangan bukan semata-mata karena lembaga pembentukannya berbeda. Akan tetapi, hal itu lebih dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi dan materi muatan yang berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya dalam hierarki. Sehingga tata susunan, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan itu selalu membentuk hubungan fungsional antara peraturan satu dengan yang lainnya. Tolak ukur materi muatan peraturan perundang-undangan hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin konkret pula materi muatannya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan materi muatan satu peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang timbul terpiala dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Ketetapan MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR diberi kewenangan untuk membuat ketetapan MPR. Selanjutnya disingkat TAP MPR. Kewenangan ini diperoleh oleh kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara yang harus dituangkan dalam bentuk produk hukum, berupa ketetapan. 3. Undang-undang. Pengertian undang-undang dalam kajian ilmu hukum sebenarnya dibedakan ke dalam pengertian, yaitu undang-undang dalam arti material.
Menurut Paul Labdat, undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang tegas sehingga hukum dapat mengikat. Sedangkan menurut Boyce, undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung kepada penduduk suatu daerah.